إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Hadratal Mukarramin, para jamaah sekalian, para bunda-bunda Majelis Taklim Muslimah Masjid Sabilillah, alhamdulillah segala puji adalah milik Allah, dan yang memang pantas dipuji hanyalah Allah yang telah memberikan kita curahan rahmat, hidayah dan pertolongannya hingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan rasa cinta ini, dalam rangka taklim, dalam menjaga keistiqomahan kita dalam mengaji kitab Fathul Qorib, walaupun dibarengi dengan hujan rintik-rintik yang menambah syahdu. Saya itu kalau hujan begini tuh ingat-ingat dulu, saya dulu pernah ngaji, masih ngaji Quran ke Yai Basori dulu di Masjid Jamek, berangkat dari rumah jalan, di tengah jalan hujan, akhirnya neduh di rumah orang. Sambil lihat air hujan itu saya doa, ya Allah semoga usaha ini menjadikan ilmu yang manfaat. Dan ternyata alhamdulillah usaha kita itu yang didasari dengan niat yang ikhlas, didasari dengan himmah, ya, kekuatan bahwa kita yang kita cari dalam ta'lim ini tidak lain adalah mahabbatullah, cinta kita pada Allah, cinta kita pada Rasulullah, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ya. Setidaknya apa yang kita pelajari itu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang kemarin dan kemarinnya lagi. Dan setidaknya pula orang itu akan mengambil manfaat kepada kita ketika kita bersamanya. Ya, itu namanya ilmu manfaat. Sehingga sesuatu itu kalau sudah kita cinta, hujan badai pun tuh insya Allah ya berangkat. Ya, hujan badai atau nanti di depan ono lesus ya, insya Allah ya tetap berangkat, gitu ya. Nah itu ya namanya apa, himmah yang kuat di dalam thalabul ilmi, gitu. Karena memang orang taklim itu yang dilihat bukan pinternya, tapi prosesnya. Pinter itu hadiah, sedangkan usahanya itulah yang dilihat oleh Allah. Maka Allah di surah Muhammad itu, wala nabluwannakum hatta na'lama annal mujahidina fi sabilillah wassabirin. Saya itu nguji sampai saya tahu siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang benar-benar sabar, gitu ya. Memang gitu ya. Kadang orang itu kan melalui proses sekolah atau belajar itu, waktu belajar enggak paham kadang gurune wis sampai entek piro ae, gitu ya, tapi enggak paham. Tapi kalau sudah di luar itu baru oh iya benar. Nah itulah yang namanya apa, taklim, pembelajaran. Jadi kalau yang dicari itu pinternya langsung tidak mungkin, ya, karena may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, Allah itu menghendaki kita baik, maka Allah akan memudahkan kita paham urusan agama. Lah piye carane ben paham taklim? Usaha dulu, usaha dulu. Ini ya. Diulang pelajarannya, diulang. Sampai kalau kita ngaji taklim muta'alim itu mengulang pelajaran sampai 1000 kali pun rasanya seperti masih sekali belajar. Masya Allah itu. Maka insya Allah hadirnya kita di majelis ini menjadi sabab turunnya rahmat Allah, menjadikan sabab kita pantas disebut orang yang mujahidin fi sabilillah, orang yang pantas disebut as-sabirin, ya, orang-orang yang sabar dengan segala macam terpaan yang kita lalui,
dan itu menjadikan kita menjadi pantas disanding sebagai kekasihnya Allah. Amin Allahumma amin. Nah, dari sekian banyak nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita, termasuk nikmat yang terbesar ini adalah masuknya kita di bulan Sya'ban. Walaupun bulan Sya'ban ini tidak termasuk bagian dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, tetapi banyak fadilah, keutamaan serta kejadian-kejadian yang menjadi dasar hukum agama itu terjadinya di bulan Sya'ban. Maka saya sedikit mencuplik dari tulisannya Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Alawi Al-Haddad. Beliau memiliki karangan kitab Al-Fusul Al-Mufidah, Al-Fusul Al-Mufidah fi Fadaili Syahri Sya'ban wa Lailatihi Al-Majidah. Kitab menerangkan tentang keutamaan yang ada pada bulan Sya'ban dan malam-malamnya. Jadi bulan Sya'ban ini walaupun bukan bulan yang diharamkan seperti Rajab atau seperti Ramadan, tapi dia memiliki keutamaan-keutamaan. Ya. Laqad ikhtasallahu syahra Sya'ban al-mukarram bi khasa'isa adidah wa mazaya faridah. Allah telah memberikan keistimewaan pada bulan Sya'ban ini dengan beberapa keistimewaan. Yang pertama, nisbatuhu al-aliyah ila khairil bariyah, bahwa bulan Sya'ban ini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajabun syahrullah, Rajab itu bulannya Allah, sehingga dinisbatkan kepada Allah. Wa Sya'banu syahri, Sya'ban itu bulanku, dinisbatkan kepada Nabi. Wa Ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan itu bulannya umatku. Ini keistimewaan pertama dari bulan Sya'ban, bahwa bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkannya kepada diri beliau. Fa idhafatu hadha syahri ila khairil anam tufdi alaihi madhahiral ijlal wal ikram. Maka kenapa bulan Sya'ban ini dinisbatkan kepada Nabi, kecuali di dalamnya terdapat keutamaan, kemuliaan yang jelas, ya. Wa min mazayahu allati tatawala annahu syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah ta'ala. Yang kedua, keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban ini sampai Rasulullah menisbatkannya kepada kita, bahwa bulan Sya'ban ini yaitu diangkatnya amal-amal manusia di bulan Sya'ban kepada Allah. Walihada kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru fihi siyam. Oleh karena itu Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini banyak puasa. Wa yasumu minhu mu'dhamal ayyam, bahkan banyak harinya di bulan Sya'ban ini Rasulullah berpuasa. Tidak cuma Senin Kemis, tidak cuma Ayyamul Bidnya, banyak-banyaknya hari di bulan Sya'ban itu Rasulullah berpuasa. Ilam yasumhu bitamam, dia ndak semua bulan Sya'ban, ya, tapi mayoritas hari-harinya itu dibuat puasa oleh Rasul. Walamma su'ila alaihi as-salatu wassalam an dzalik, maka ketika Rasulullah SAW ditanya, kenapa Rasul hampir-hampir saja engkau itu puasa Sya'ban seluruhnya? Qala innahu syahrun turfa'u fihil a'malu ilallah, karena bulan Sya'ban ini diangkatnya amal-amal kepada Allah. Wa uhibbu ayyurfa'a amali fihi wa ana sha'im, dan saya senang kalau kemudian amal-amalku diangkat, dibawa kepada Allah, sedangkan saya kondisinya berpuasa. Sehingga catatan terakhirnya Nabi itu kondisinya
puasa. Sama dengan kita, kalau kemudian kita berpuasa di bulan Sya'ban, maka di catatan terakhir nanti yang dihadapkan kepada Allah, kondisi terakhirnya adalah berpuasa, gitu ya. Kemudian di bulan Sya'ban ini keistimewaannya yang ketiga adalah Rasulullah menampakkan salah satu mukjizat di bulan Sya'ban, yaitu terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan. Inna Quraisyan sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan. Dulu orang-orang Quraisy nantang Nabi untuk menunjukkan mukjizatnya. Mereka berkata, in kunta shadiqan fasquq lanal qamara firqatain. Ya Muhammad, jika kamu itu benar Nabi, belahlah bulan menjadi dua. Ditantang. Faqala lahumun Nabi sallallahu in fa'altu tu'minu. Memang kalau saya melakukan hal itu, apakah kamu semuanya beriman? Qalu na'am. Orang-orang Quraisy jawab, ya. Kalau kamu bisa belah bulan ini jadi dua, kami iman. Wa kanat lailatu badrin al-qamaru fiha mustadir. Dan ketika itu bertepatan bulan purnama, bulannya bundar seser, gitu ya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbah ayyatiyahu ma sa'alu. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk melakukan hal itu seperti yang diminta oleh orang Quraisy. Apa yang dilakukan Nabi? Wa asyara ilal qamari ayyan syaqqa fansyaqqa nisfaini. Maka Nabi kemudian mengisyarahkan pakai telunjuk beliau ke bulan, dibelah seperti belah red ini. Terbelah jadi dua, gitu. Wa Rasulullah sallallahu yunadi, beliau itu kemudian sambil berkata, belah ini, ishadu, ishadu, ayo perhatikan, lihat, lihat. Fanadhara ilail kuffar, orang-orang kafir Quraisy melihat, bengong, ya. Famasahu a'yunahum thumma a'adu an-nadhara famasahu a'yunahum thumma nadharu. Ya, mereka sampai nggak percayanya, bingungnya itu sampai, diusap-usap matanya, ya, beneran nih ini, benerankah ini? Jadi sampai diusap, ditutup buka maneh, goroan nih. Faqalu, lah sudah dinampakkan mukjizatnya, sudah ditunjukkan ayatnya. Tapi apa responnya orang kafir? Padahal itu permintaannya mereka sendiri. Sahara Muhammadun a'yunana. Muhammad sudah buat sihir. Malah nuduh Nabi Muhammad sihir. Ya. Faqala ba'dhum li ba'din law anna Muhammadan saharana fama yastati'u ayasharan nasa kullahum. Kalau begitu Muhammad menyihir kita yang di sini, kalau benar-benar bulan ini terbelah, yang lihat bukan kita saja, orang yang jauh di luar Mekah pasti juga melihat terjadinya terbelahnya bulan. Fangduru ila sufar, ayo tanya ke orang-orang yang safar nanti. Fa in akhbarukum annahum ra'au mithla ma ra'aitum faqad shadaqa. Kalau mereka yang sudah safar kembali ke Mekah ditanya kok jawabannya benar, berarti Nabi Muhammad benar. Fakanu yatalaqawna rukban fayukhbirunahum annahum ra'au dzalik. Tidak lama besoknya ada gerombolan unta setelah dagang datang ke Mekah, ditanya, kamu lihat tidak kemarin bulan purnama terbelah? Iya lihat, padahal di jauh sana. Lihat, iya saya mau tanya itu, kok bisa ya bulan kemarin itu terbelah jadi dua? Masya Allah.
Wa ma hadza faqad tamadal qaumu fil kufri wal inad. Padahal sudah terbukti benar, malah orang Quraisy tetap menentang, tetap kufur. Nah, inilah orang yang menolak kebenaran walaupun itu terbukti kebenarannya. Nah, kejadian itu terjadi di bulan Sya'ban, gitu ya. Kemudian dari keistimewaan bulan Sya'ban juga, di bulan Sya'ban ini terjadi tahwilul qiblah, perpindahan kiblat yang awalnya setelah Nabi hijrah ke Madinah itu kemudian sekitar 18 bulan menghadap ke Palestina, oleh Allah kemudian dipindahkan arah kiblatnya ke Masjidil Haram, gitu ya. Dan terjadinya perubahan kiblat itu pun bukan karena Allah memang memindahkan murni, tapi mengikuti keinginannya Nabi Muhammad sendiri. Karena Nabi Muhammad itu hampir 18 bulan itu nunggu wahyu, sambil lihat langit, nunggu datangnya wahyu kapan ya kiblat dikembalikan lagi ke Masjidil Haram, ya. Dan ternyata kemudian terbukti ketika sholat zuhur 2 rakaatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa, oleh malaikat Jibril dapat napa namanya wahyu, malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad menyampaikan wahyu pindah ke arah Masjidil Haram, yang awalnya jadi 2 rakaat ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat berikutnya ke Masjidil Haram. Nah, tempat sholatnya itu kemudian jadi Masjid Qiblatain, gitu ya. Nah, ini terjadinya di bulan Sya'ban, ya. Ini juga jarang ada yang menyampaikan juga bahwa turunnya ayat di surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusollu 'alan nabi, itu turunnya juga di bulan Sya'ban, ya. Turunnya di bulan Sya'ban. Wa mimma manallahu bihi wa an'ama fi hadzal syahril mukarram ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tilkal minnatul azimah wa ni'matul jasimah allati akramahu Allahu biha wa manna bi alaihi haitsu anzala fima anzala ilaihi qaulahu ta'ala wa lam yazal qailan alima wa amiran hakima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari sekian banyak nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya, diturunkannya ayat perintah membacakan sholawat kepada Nabi beserta salamnya, itu diturunkan di bulan Sya'ban. Maka amalan terbesar terbanyak di bulan Sya'ban itu adalah sholawat, kedua puasa, gitu ya. Qala ulama'u tafsir an hadhil ayat dzatil khairil katsir innaha nazalat fi syahri Sya'ban fasdada bidzalika nuran ala nurin wa burhanan ala burhanin, ya. Maka kalau Rajab itu bulan istighfar, Ramadan itu bulan membaca Al-Qur'an, maka Sya'ban ini adalah bulan membaca sholawat. Fastakthiru minha fi kulli anin la siyama fi syahri Sya'ban syahri shalah wassalam ala sayyidi waladi Adnan. Maka kita dianjurkan sekali untuk memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban, gitu ya. Sampai diterangkan wa an Abi Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha yauman thayyiban nafsi yura fi wajhil bishr, ya, bahwa sahabat Abu Talhah Al-Ansari pernah melihat di waktu pagi hari wajahnya Nabi itu berseri-seri seneng.
Qalu ya Rasulullah asbahta thayyiban nafsi yura fi wajhika al-bishr. Ya Rasulullah, engkau bangun pagi hari ini kok wajahnya berseri-seri, ada apa? Qala ajal atani atin min indi rabbi. Karena hari pagi ini saya kedatangan malaikat. Dia diutus oleh Allah datang kepadaku. Faqala, menyampaikan pesan, man shalla alaika salatan kataballahu lahu biha asyra hasanat. Siapa yang membacakan salawat kepadamu satu kali, Allahumma sholli ala Muhammad, ngoten mawon ya, Allah catat baginya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyiat, dan Allah hapus darinya 10 kesalahan. Dapat 10 kebaikan, 10 kesalahannya dibuang. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan diangkat baginya 10 derajat. Kebaikannya dapat 10, dosanya dihapus 10, derajatnya naik 10. Wa radda alaihi mithlaha, dan dijawab salamnya, dijawab sholawatnya ya. Jadi tidak ada bacaan sholawat yang sia-sia, walaupun bacanya dengan kondisi ghafil, lalai, ambek masak maca sholawat gitu, atau lihat TV ambek sholawatan, tidak apa-apa. Jadi tidak ada bacaan sholawat yang rugi. Kalau zikir harus petenteng, ghafil hilang ganjarannya gitu ya. Tapi kalau baca sholawat sambil nyantai, sambil majelis ini baca sholawat ya, dengarkan ceramah sambil sholawatan, tidak apa-apa, taklim. Nah itu pahalanya besar sekali. Termasuk yang kita juga harus perhatikan ini adalah malam nisfu Sya'ban ya. Di sini dalam hadis diterangkan akhraja Ibnu Majah an Nabi Musa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Musa bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yattali'u lailatan nisfi, sesungguhnya Allah itu pada malam nisfu Sya'ban melihat hamba-hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqi, maka di malam itu Allah mengampuni seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban, illa li musyrikin au musyahin, kecuali orang musyrik dan orang yang pelit, pahit, apa meneh, kumat, medit, bakhil. Nah itu tidak dapat ampunane Gusti Allah gitu ya. Wa yurwa anna Umar bin Abdul Aziz kataba ila amihi bil Busra, diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada bawahannya di Basrah, alaika bi arba'i layalin minas sunnah, untuk memperhatikan, menjaga jangan sampai kelewatan dengan 4 malam yang di situ diisi dengan amal-amal sunnah, memperbanyak bacaan Qur'annya, memperbanyak bacaan istighfarnya, sholawatnya, tasbihnya, ibadahnya. Fa innallaha yufrighu fiha ar-rahmah ifraghan, karena di 4 malam ini Allah tumplek ya, apa itu bahasa Indonesianya ya, disok gitu ya, rahmatnya ya. Yang pertama awwali lailatin min Rajab, pertama malam pertama bulan Rajab. Yang kedua walailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Walailatil fitri, ketiga malam hari raya Idul Fitri. Dan yang keempat walailatil adha, malam hari raya Idul Adha.
Jadi ini sudah diamalkan oleh ulama-ulama salaf yang ngaji ke para sahabat, bahwa memang di 4 malam ini penuh dengan rahmatnya Allah, ya. Fayambaghi lil mu'min ayajtahida fi ihya'i hadhil layali al mubarak bis salati wa dzikri wa du'ai wa tilawatil Qur'an. Faman ahyaha ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Maka sepatutnya bagi orang yang beriman menghidupkan malam-malam itu dengan sholatnya, zikirnya, doanya, bacaan Qur'annya. Karena siapa yang menghidupkan 4 malam ini, maka Allah hidupkan hatinya, di mana hatinya manusia mati semua. Ya, zaman sekarang terlihat sekali rasa empati manusia itu hilang. Tidak tahu faktornya apa. Mungkin faktor ekonomi, mungkin faktor sakit hatinya yang penuh dengan sakit, ya, sombong, dengki dan lain sebagainya. Maka orang yang kemudian bisa menghidupkan 4 malam ini, ternyata keutamaannya hatinya tetap hidup. Kepada orang lain bagaikan melihat dirinya sendiri. Orang lain susah, kita juga merasakan kesusahannya. Orang lain dapat nikmat, kita juga merasakan bahagianya. Nah, itu bukti hatinya hidup. Nah, maka dari sekian banyak penjelasan ini, semoga kita bisa memaksimalkan diri kita, khususnya di bulan Sya'ban ini, dengan penuh kebaikan, ya. Insya Allah apa yang kita usahakan menjaga taklim, istiqomah dalam taklim ini menjadikan sebab turunnya rahmat Allah, dan insya Allah kita dimudahkan sampai berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kita lanjut pada kitab Fathul Qorib. Sampai pada bab sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal baru. Wa sholatul jamaati, sholat berjamaah. Lirrijali, bagi kaum laki-laki. Fil faraidi, di dalam mengerjakan sholat fardu. Ghairal jum'ati, selain sholat Jumat. Jadi nanti kita bahas dulu, ada sholat jamaah di dalam sholat fardu, ada sholat jamaah di dalam sholat Jumat, ada sholat jamaah di dalam sholat sunnah. Nah, jadi ada 3 bentuk nggih sholat jamaah itu. Yang sekarang kita bahas adalah sholat jamaah di dalam sholat fardu selain Jumat, ya. Maka bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Ungkapan hukumnya sholat jamaah fardu selain Jumat bagi laki-laki adalah sunnah muakkad adalah pendapat indal musannif, pendapat yang dikemukakan oleh pengarang kitab Ghayatut Taqrib sendiri, War-Rafi'iyu, dan Imam Rafi'i. Sehingga nanti ada pendapat yang lain yang menyatakan bukan sunnah muakkad. Wal asahhu, pendapat yang lebih sahih indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayatin, jamaah sholat fardu selain Jumat bagi laki-laki adalah fardu kifayah atau kewajiban yang bersifat kolektif. Maka harus ada masjid yang mengadakan sholat jamaah setiap hari.
Itu harus ada, karena itu adalah syiar Islam. Kalau menggunakan pendapat Imam Nawawi. Tapi kalau menggunakan pendapat Imam Rafi'i, itu hukumnya sunnah muakkad. Begini, bagi yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah, maka andaikan satu kampung atau satu kota tidak ada yang melakukan sholat berjamaah, masjid kono suwung, ya, didol, jadi diskotik, atau melakukan, atau tetap ya jamaah, cuman dilakukannya di kamar rumahnya masing-masing, gak neng masjid, neng omah dewe-dewe, ya, maka fardu kifayahnya tetap tidak gugur, alias masyarakat satu kampung, satu kota, satu desa menanggung dosa, gitu ya. Batas cukup dari fardu kifayah itu dilakukan di suatu tempat, semisal dilakukannya sholat jamaah fardu selain Jumat itu dilakukan entah di musola atau di masjid, yang sekiranya tampak bahwa di situ ada syiar Islam, gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi PR kita yang di rumah tangga. Kadang istri-istri ini, wes Pak, gak usah ning masjid, ngimami aku. Kalau pakai pendapatnya Imam Rafi'i sah, gitu ya. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Nawawi fardu kifayah, dahulukan. Dan memang ada riwayat yang menyatakan laki-laki itu sholatnya di, perempuan itu sholatnya di rumah, ya. Jangan ditahan, ya. Jangan ditahan apa suaminya. Ditahan suaminya kalau keluar ngopi, ya itu ditahan, ya. Nah itu kalau mau ya ikut ke masjid juga, ya. Jadi suami istri ke masjid, ya. Itu juga bagus. Makanya kita itu punya sejarah di mana hampir dulu itu jangankan satu desa, 3 rumah musola, 3 rumah musola. Dulu kan gitu. Karena jaga dari 2 pendapat ini, pakai Imam Rafi'i atau Imam Nawawi, supaya apa? Syiar Islamnya nampak, gitu ya. Dan itu masih berjalan di daerah-daerah, di desa-desa, gitu nggih. Masuk ceket mlebu desa iso musola. Ngalih titik loh, musola neh, gitu ya. Nah itu Masya Allah, ya. Sekarang musolanya sudah jadi masjid, masjid kabeh, tapi isinya kosong, gitu ya. Ya kadang apa, yo sing duwe masjid iku sing adzan, yo imam, gitu, sing paket komplit, gitu. Nah ini juga perlu nopo namine taklim, ya, bahwa itu syiar Islam harus kita jaga. Kita ndak bisa bayangkan entah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, jika anak-anak kita ndak tahu keutamaan sholat jamaah, jika tidak tahu betapa pentingnya sholat jamaah, bisa-bisa 10 tahun lagi anak kita malu ngaku Islam. Itu yang kita bayangkan. Di mana di luar negeri sana, bahkan di Amerika, umat Islamnya tuh pengen nunjukkan syiar Islam. Sampai di di tengah kota New York itu kalau kita jalan-jalan, tapi saya belum ke sana sih ya, nunggu tiket dari jamaah juga. Jadi ada itu kan Apple Tower itu kalau Ramadan itu pemuda-pemuda Islamnya terawih di jalan itu, ngadakan terawih di jalan untuk menunjukkan syiar Islamnya. Padahal kalau berita yang kemarin tuh ketika musim salju, ketika kedinginan, syiar Islam. Nah kita yang di sini malah isin yang masjid. Nah ini juga PR ya, PR kita. Wa yudriku al-ma'mumu al-jama'ata,
seorang makmum sudah dianggap mendapatkan fadilah berjamaah ma'al imami bersama imam fi ghairil jum'ati pada selain sholat Jumat. Ya, ini ditekankan lagi, pembahasannya bukan sholat Jumat tapi di sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kapan seorang makmum sudah dianggap masuk jamaah mendapatkan fadilah sholat berjamaah? Mendapati imam malam yusallimi at-taslimata al-ula, selagi imam belum mengucapkan salam yang pertama, ya. Masih tahiyat akhir, kemudian dia takbiratul ihram, duduk, kemudian salam imam, belum salam yang pertama, dia masih di tahiyat akhir dapati imam, itu sudah dianggap mendapatkan fadilah jamaah. Jadi batasannya itu adalah sampai salam pertama imam. Ya. Kalau sudah assalamualaikum ceket ngene buyar wisan, gitu ya. Bahkan diberi catatan lagi oleh di kitab Fathul Qorib, wa illam yaq'ud ma'ahu, sekalipun makmum itu belum sempat duduk bersama imam tapi sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, durung mudun lunggu tapi imamnya assalamualaikum, ternyata di kitab Fathul Qorib disampaikan sudah dapat fadilah jamaah, gitu. Bahkan dia duduk bangkit lagi, gitu ya. Amal jama'atu fil jum'ati. Nah, sekarang masuk sholat jamaah di dalam sholat Jumat. Maka hukumnya bukan fardu kifayah, bukan sunnah muakkad, tapi fardu ainin. Hukumnya adalah fardu ain, kewajiban individual, tidak bisa diwakilkan. Setiap laki-laki muslim wajib hadir sholat Jumat. Sedangkan yang beredar di masyarakat, ora Jumatan ping telu kafir, ya. Itu suatu anekdot yang kurang tepat. Jangankan nunggu ninggal Jumatan ping telu, ninggal sholat fardu pisan kok kemudian dengan inat, dengan landasan menyepelekan, ya jadi kafir, ya. Jadi banyak itu saya dapati anak-anak itu, oh masih kurang satu Ustaz. Oh, no dinego kafir, ya. Itu kurang tepat, ya. Jadi kembali lagi fardu ain, kalau meninggalkan wajib diganti qadha, ya. Sehingga apa yang berjalan di masyarakat, oh saya masih punya jatah 3, oh tunggu, ndak tepat itu, ya. Ungkapannya kurang, tidak tepat sama sekali. Wala tahsulu bi aqalla min rak'atin, dan tidak dianggap mendapatkan berjamaah Jumat jika makmum mendapatkan kurang dari 1 rakaat. Maka masih dianggap dapat Jumatan jika makmum masbuk ini kemudian masih mendapati rukuk imam pada rakaat kedua. Imamnya rukuk, sudah rakaat kedua, Allahu Akbar, baru datang ini laki-lakinya ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih dapat Jumatan. Maka imamnya salam, dia cukup nambah 1. Tapi kalau lebih dari itu, sudah imamnya iktidal, sujud tahiyat akhir, cek teko ambek tangi turu ngene, nggawa sejadah ngene, diklemprehno gitu ya. Allahu Akbar, wah tangi turu awan-awan, mudun melok tahiyat akhir, maka dia tidak mendapatkan Jumatan, tapi dia langsung setelah salamnya imam sholat zuhur 4 rakaat, gitu ya. Nah ini nopo namine perlu diajarkan ke anak-anak kita untuk jangan menyepelekan sholat Jumat, karena itu fardu ain.
Ya kadang kalau Jumat, ya mungkin kalau waktu sekolah di sekolahnya ada sholat Jumatnya aman. Dan kalau libur di rumah, cek turu ya. Wis jam 11 engko ngenteni khutbah suwe mah gitu. Atau bapak-bapaknya khutbah Jumat cek nggopo kopi ngene. Udah. Atau kemudian khutbah kedua masih bawa handuk ke kamar mandi. La haula wala quwata illa. Ini kurang baik. Jadi kewajiban sholat Jumat itu adalah fardu ain bagi laki-laki. Maka seorang muslim yang baik, dia mempersiapkan dirinya untuk jangan sampai terlepas fadilah-fadilah sholat Jumat. Datang lebih pagi, menggunakan pakaian bersih, wangi, suci, afdolnya putih, berjalan ke masjid dengan jalan kaki, afdol, ya. Sambil kemudian membaca sholawat, karena afdolnya wirid di hari Jumat adalah sholawat. Sampai masjid kemudian masih panjang waktunya, bisa dibaca suratul kahfi, karena ada hadis yang menyampaikan siapa membaca suratul kahfi maka jarak dia ke Mekah bercahaya sampai Jumat ketemu lagi. Ya, Masya Allah, kalau semua umat Islam paham akan esensi sholat Jumat ini dengan baik, Masya Allah itu. Tapi sekarang sudah mulai hilang, bahkan mulai luntur. Melihat Jumatan itu seperti malah beban. Yang lebih bahaya lagi, kok waktu Jumatan jek dodolan. Padahal ayatnya jelas di surah Al-Jum'ah akhir itu, idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Kalau sudah terdengar panggilan sholat Jumat, bersegera menuju masjid. Wadharul bai', jual beli ditinggalkan. Ya. Maka para ulama juga menyampaikan hukum melakukan transaksi jual beli di tengah azan Jumat batal, tidak boleh dilayani. Ya. Makanya kalau kita yang usaha sendiri, wira swasta di rumah, ya bisalah Jumat itu prei, ojo dodol lah. Sing neng bedak pasar, yo prei lah Jumat. Apa namanya budalai. Seminggu iku 7 dino, Jumat prei lho cek ono dunya ini meneh. Kadang wong pasar ini lah ngono, karena pakai ilmu lama mungkin ya. Di tiap hari itu ke pasar aja. Ya itu juga perlu ya kita ubah mindsetnya. Tapi kalau yang bekerja di kantoran, di instansi, ya menyesuaikan ya, supaya kita tetap bisa menjalankan fardu ain ini dengan baik. Wa yajibu 'alal ma'mumi, dan wajib hukumnya bagi seorang makmum, ayyan wiya al-i'timama, yaitu niat menjadi makmum, awil iktida'a, yakni niat mengikuti imam, awil iktida'a bil imami. Maka bagi yang makmum entah makmum perempuan, makmum laki-laki, kalau memang statusnya sebagai makmum, maka hadirkan kata makmuman di dalam niat sholatnya. Usolli fardhu dhuhri makmuman, usolli fardhu dhuhri iktida'al imam, ya, atau dengan kata-kata yang menunjukkan dia ini statusnya makmum, ya. Yang paling umum kita pakai makmuman, kata makmuman. Wala yajibu ta'inuhu, dan tidak wajib untuk menyebutkan nama imam. Saya niat sholat zuhur makmuman ke Pak Zainuddin, ndak itu ndak wajib seperti itu, ya. Bal yakfi al iktida'u bil hadir, cukup dengan menyatakan saya ikut imam ini yang ada, tidak wajib menyebutkan namanya. Wa illam ya'rif, walaupun ndak kenal dengan imamnya. Karena apa? Fa'in ayyanahu, kalau kemudian dia menyebutkan nama imam ini, wa akhta'a, kemudian salah, sing dadi imam ternyata Pak Harto, gitu ya.
batalat salatuhu, batal salatnya, gitu ya. Illa in dhammat ilaihi isyaratun, kecuali ketika dia menyebutkan nama imam itu ada kata ini untuk menunjukkan ini sing dadi imam iki lho. Ya. Saya makmuman ke Pak Zainuddin ini, gitu. Ada kata ininya, gitu. Kaqaulihi nawaitul iktida'a bi Zaidin hadza, seperti kata saya niat makmum ke Zaid ini. Fabana Amron, ternyata setelah salam ikut duduk Zaid tapi Umar. Fatasihu, maka masih sah sholatnya. Karena apa? Ketika menyebutkan nama imam, dia menghadirkan kata ini. Nah, maka yang aman mana Ustadz? Ya gak usah, cukup makmuman, gitu ya. Cukup makmuman. Ya rada pelaur barang, sapa sih imame, gitu ya. Ini ada catatan, ketika orang yang sholat sendiri sudah dapat 2 rakaat, lalu di depannya ada orang datang sholat jamaah, ya, wis ditenteni wis sholat dewe akhirnya, lah kok ono wong teko jamaahan, sikap kita bagaimana, gitu ya. Maka makruh makmum niat berjamaah, ya, ikut berjamaah dengan rombongan sholat yang di depannya, padahal dia sudah sholat sendiri. Wis aku tak melo wonge, padahal dia sudah dapat 2 rakaat sholat sendiri. Karena kemudian ada jamaah baru datang gawe jamaah, dia akhirnya kemudian wis tak melo wong iki makmuman, ya, itu makruh, ya. Di tengah-tengah sholatnya, ya, dan berjamaahnya dia tidak mendapatkan fadilah jamaah, walaupun sah sholatnya tapi tidak dapat pahala jamaah. Ya gimana Ustaz, saya ini sholat sendiri, ya diselesaikan dulu 2 rakaatnya, sisanya diselesaikan segera. Kalau jamaahnya belum habis, ikut masuk, nah, memulai baru lagi, tidak apa-apa, gitu ya. Atau dibalik, panjenengan sholat zuhur di rumah sendiri, dapat 2 rakaat, suami datang, tahu oh ini sholat zuhur, ya. Kemudian suami bilang, saya tak jadi imam, ya, saya jadi imam kamu, ya. Suaminya bilang, usolli fardhu zuhri imaman Allahu Akbar, maka bisa jadi jamaah. Nah, bisa jadi jamaah. Maka jenengan ikut gerakannya imam. Cuman kalau kemudian panjenengan sudah tahiyat akhir, imamnya suami jenengan baru tahiyat awal, maka panjenengan tunggu, tidak salam duluan, nunggu suami yang jadi imam baru ini juga tahiyat akhir, nanti salam bareng, itu dapat fadilah jamaah, ya. Atau kemudian panjenengan jamaah dengan anak-anak yang belum balik, ya, di rumah sholat zuhur tadi contohnya, tidak apa-apa kan, jamaah ibu jadi imam, tapi untuk makmum yang masih kecil tidak apa-apa. Kok kemudian suami datang wah ini jamaah, wis tak ikut, suaminya bilang saya jadi imam ya, tapi sampean nggak usah ngomong nggak usah, ya. Karena kan statusnya suami belum masuk sholat, jadi boleh bilang, boleh ngomong, aku tak jadi imam yo meloo, ini. Tapi nggak usah jawab jenengan, yo ini tidak usah. Maka suami di depannya istri, ya. Kalau kemudian memang ada ruang di depannya, lewis mepet tembok ya jadi pekso, gitu ya. Nah, jadi kalau ada ruang di depannya pas untuk suami datang mengisi di depan, dia boleh berniat imaman dan otomatis istri dan anak ini ikut ini, itu ya. Itu di kitab Hasyiah
Bajuri dan Bujairami. Nah, berikutnya dunal imami. Tuh wis entek. Ya terakhir ini. Dunal imami, tidak wajib berniat menjadi imam bagi imam. Fala yajibu fi sihhatil iktida'i bihi fi ghairil jumu'ati niyatul imamati. Tidak wajib niat imamah bagi imam di dalam masalah sholatnya berjamaah dengan imam pada selain sholat Jumat. Yang jadi imam entah sholat zuhur, nopo, subuh, sholat fardu selain Jumat, dia tidak diwajibkan menghadirkan kata imaman jadi imam. Tapi kalau imaman jadi imam di sholat Jumat, wajib dihadirkan imamannya. Ya. Bal hiya mustahabbatun fi haqqihi. Tetapi menghadirkan kata imaman bagi seorang imam itu hukumnya adalah sunnah. Fa illam yanwi fa sholatuhu furada. Apabila imam tidak menghadirkan kata imaman dalam niatnya, maka sholatnya dianggap sholat sendiri. Tapi jamaah yang makmuman tetap mendapatkan fadilah jamaah. Maka dari itu sebaiknya imam menghadirkan imaman dalam niat sholatnya supaya ikut dapat fadilah jamaah. Tapi kalau sholat Jumat harus yang imam menghadirkan kata imaman, yang jamaah menghadirkan kata makmuman. Ya. Nah ini terakhir lagi catatan, sunnah bagi imam niat imamah saat takbiratul ihram agar mendapatkan fadilah jamaah. Apabila tidak diniati maka tidak dapat fadilah jamaah, karena sahnya amal itu tergantung dengan niat. Ya, maka kalau ada laki-laki sholat sendiri, kemudian ada orang masuk masjid ngepluk, tek, itu isyarah, saya kamu jadikan imam saya jadi makmum kamu. Ya, maka orang ini di tengah-tengah sholatnya menghadirkan saya jadi imam dalam hatinya, maka di situ dia mendapatkan fadilah jamaah. Tapi kalau dikepluk ini dia tidak menghadirkan kata imaman dalam hatinya, maka dia tetap dihukumi sholat sendiri. Gitu ya. Itu ada di kitab Mughnil Muhtaj. Gitu. Itu untuk materi kita. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa kita sudah sampai ke penghujung ya, pertemuan taklim pagi kita. Sampai di sini ada jamaah yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Ada dari jamaah Ustaz. Loh, yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus. Ngapunten. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas ilmunya yang diberikan kepada kami semua. Semoga kita semua bisa istiqomah ngajinya. Matur nun sangat. Pertanyaan kula Gus, niki titipan dari Rencang. Bagaimana bila sholat itu punya anak kecil? Karena demi keselamatan ibunya ini sholat itu dehem, takut anak itu tadi ciloko istilah gitu loh. Niku hukum sholatnya gimana Gus? Sama lihat anak ketika bertengkar ibunya juga dehem gitu. Jadi saya nggak bisa jawab. Ngapunten, jawab titipan. Nggih. Ini kembali ke bab kemarin nggih, bahwa bersengaja mengeluarkan suara yang mana kemudian itu bisa berarti berapa huruf itu? 4. 2, ya kan? Dan itu di luar bacaan sholat, maka batal sholatnya, gitu ya, batal sholatnya. Kecuali dia mengeraskan bacaan sholatnya, entah tasbihnya, entah kemudian bacaan Qur'annya, yang di situ tidak diniati untuk sengaja ben meneng. Tapi dia niati memang ini bacaan sholat, cuman dia keraskan, maka itu tidak batal.
Jadi pada dehem ini. Dikeraskan saja bacaannya, dikeraskan saja gitu. Tapi diniati membaca bagian sholat itu gitu nih. Terus yang kedua ngapunten Gus, kula masih belum paham masalah yang ini, yang dimaksud mengambil sholatnya yang rokaat ketika kita lupa itu loh, diambilnya paling sedikit, misalnya 2 apa 3 ambilnya 2, 3 atau 4 ngambilnya kan 3. Niku untuk selanjutnya niku melanjutkan sholatnya dos pundi Gus? Oh nggih. Ini yang minggu lalu nggih. Ini kembali lagi saya tegaskan, sholat orang yang tidak bisa menegaskan jumlah bilangan. Artinya dia dalam kondisi ragu, yang mana ragunya itu di titik tidak bisa menegaskan jumlah bilangan. Bukan keraguan yang masih ada kadar, oh ini 3, beda ya. Beda antara ragu yang masih ada kekuatan untuk menegaskan jumlah bilangan dengan ragu yang sampai di titik tidak bisa menegaskan jumlah bilangan. Karena dia tidak memiliki ingatan yang kuat, saya tadi ngapain aja gitu. Kecuali kalau tadi saya ingat, malah mau tahiyat awal sih, ya berarti kita ya sudah, maka keraguannya harus ditepis, dihilangkan. Tapi dia ndak blank sama sekali, aku lapain. Jadi dia benar-benar tidak bisa mengingat tadi itu gerakan saya ngapain aja. Maka silahkan, kalau kemudian muncul di benaknya ini 2 apa 3, tapi saya kalau ingat-ingat tadi itu kok sepertinya ndak baca tasyahud awal, tapi kok itu ndak sampai menenangkan hati saya, maka pilihlah jumlah rakaat yang paling kecil 2. Tapi kalau wis blank wis mangku lapo ae gitu. Jadi bahkan jumlah rakaatnya pun dia tidak bisa menegaskan. Iku mang rakaat piro yo gitu. Jadi benar-benar sampai jumlah rakaatnya dia tidak bisa. Ya sudah, baleni ae. Jadi hitung ini baru 1, gitu aja. Berarti makin nambah maling ngoten Gus. Ya sebanyak yang diyakini tadi. Berarti kalau 1 berarti kurangnya 3 kalau zuhur. Kalau milihnya 2 sholat zuhur berarti kurang 2 gitu aja. Berarti maksudnya saya itu yang enggak ditambah 1 rakaat lagi, bukan itu Gus ya? Berarti langsung urutnya gitu ya? Iya. Oh gitu. Terus niki Gus, untuk sholat ketika baca Fatihah itu pernah saya sholat itu kita itu baca Fatihah itu lupa, ditambahin Fatihahnya itu ditambahin itu Gus, apa itu Rabbi firli wal walidayya itu Gus. Setelah baca Fatihah terus ketambahan niku wau ditambahi Rabbi firli karena lupa bablas teten ngaturi. Karena lupa apa? Niku dibaca tadi Rabbi firli wal walidayya. Ini pertanyaannya itu bagaimana hukumnya membaca Rabbi firli setelah baca Fatihah di dalam sholat? Oh alah, ini memang ada 2 pendapat. Kalau kita pakai Imam Ghazali, kalau masih ngaji bidayah, itu dianjurkan memang setelah surat membaca waladhdallin Rabbi firli waliwa hidayah, ya enggak apa-apa. Tapi ada juga pendapat enggak usah, cukup waladhdallin amin, ya terserah mau belas keceplosan Rabbi firli Ustaz ya ora apa-apa gitu, enggak apa-apa gitu. Kurang setunggal Gus. Niki satu lagi. Niki kula niku sing kecil kemarin perempuan kan mondok Gus, nyeletuk. Bu, saya itu paling suka kitab ini Sifatun Jinan ngonten niku lho. Saya itu berpikir, kenapa untuk kita yang suka kitab tersebut, apakah besok ngapunten kita itu dibutuhkan dengan orang yang membuat kitab tersebut? Maturun Gus. Kitab apa? Sifatun Jinan, misalnya seperti ini Fathul Ghorib gitu. Terus yang ditanyakan, apakah besok kita dengan mencintai hal tersebut, apakah kita besok itu bisa berkumpul dengan orang-orang? Assalamualaikum. Ya, memang itu nasnya di Quran, orang-orang yang soleh, orang-orang yang satu frekuensi akan berkumpul jadi satu. Keluarga yang sama-sama soleh ya kumpul jadi satu nanti ya.
Makanya kemudian di mana ini lah. Nah ini, ya kan ada ayat apa itu? Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang apa? Divonis masuk surga, ya kumpul sama sesama ahlu surga. Nah, termasuk dengan pengarang kitab, orang-orang soleh, ulama yang mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, insya Allah kita di surga juga bertemu, ya, teman-teman yang soleh. Kemudian makanya Nabi juga menyampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, almar'u ma'aman uhib, orang itu akan bersama dengan yang dicintainya, begitu. Ya. Sampun. Tadi yang mau belakang ada mau bertanya, monggo. Yang mau bertanya? Saya Ustaz. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan yaitu berjamaah di lingkup rumah tangga ya, suami istri. Sedangkan suami itu makhrajnya kalau baca itu banyak salah. Kita lebih baik sendiri. Kalau dohor asar sih nggak masalah, tapi kalau sholat subuh itu apa maghrib isya itu saya kadang-kadang waduh ini kok banyak salah makhrajnya gitu, lebih baik gimana Ustaz? Makasih. Ini yang ditanyakan bagaimana berimam dengan suami ternyata makhraj bacaannya banyak salahnya, ngeten nggih. Nah, apakah bacaannya ibu juga sudah bagus? Enggak, saya tanya, bukan kesayangannya, enggak, saya tanya. Karena nanti ada konsekuensi hukum nanti, gitu. Oke. Nah, begini, masalahnya itu materinya masih pertemuan berikutnya, gitu. Bahwa sahnya jamaah kalau makmumnya ahsanul qiraah, bacaannya lebih baik, bagus dari imam, maka makmum ini tidak diperkenankan jamaah dengan imam yang seperti itu. Makanya saya tanya, apa jenengan lebih baik bacaannya daripada suami? Ya insya Allah karena ibu kan banyak kursus di Sabilillah Pak. Ya. Ikut bil kolam. Ya. Jadi kalau seperti itu, gue mungkin kan kondisi orang mungkin istrinya hafidhoh, hafal Quran, suaminya boten, otomatis kan ahsanul qiraahnya istri, kan? Maka lebih baik ya jamaah ke masjid suaminya, ibu jamaah di rumah, sholat di rumah, ndak apa-apa, ndak masalah, gitu ya. Malah panjenengan dapat pahala lebih besar di rumah karena menjaga muruah, ya. Suami dapat pahala jamaah, panjenengan dapat pahala menjaga rumah, itu sama-sama pahala. Loh, saya pengen dapat pahala jamaah. Loh, jenengan di rumah itu pahala, sudah pahala. Suami ke rumah tok gak budal masjid gak oleh ganjaran, gitu ya. Suami di rumah tok malah gak dapat pahala, dia keluar ke masjid baru dapat pahala, gitu loh ya. Jadi yang enak itu jenengan di rumah oleh ganjaran, kene kudu metu, gitu. Itu pertama. Yang kedua, sebetulnya ndak masalah, tetap sah, jamaahnya tetap sah selama salahnya imam dalam hal ini suami bukan salah yang sampai merubah makna bacaan. Mungkin cuma salah panjang pendek, gitu ya, kurang pas titik, itu tidak masalah. Cuman dengan catatan diharapkan suami ini ikut ngaji Quran, tahsinul qiraah, belajar tajwid biar bagus. Kalau kemudian ngimami keluarga baik, gitu nggih. Tapi jamaahnya tetap sah, tidak batal. Tapi dengan catatan tidak sampai salahnya tadi sampai merubah makna bacaan, gitu nih. Nah, nanti saya lebih jelaskan di minggu depan untuk bab itu, gitu nih.
Matur suwun. Gus, sebentar nggih Mbak. Ini tadi sudah lebih lama ini. Yang masuk ini lebih lama. Ini ada pertanyaan yang dititipkan Gus. Tapi mohon maaf tadi untuk menambahi Gus. Kalau perempuan misalkan sekeluarga memang ke masjid. Terus perempuan ini pengen dapat fadilah masjid, rumahnya dekat masjid. Kan setiap satu langkah menghapus dosa, satu langkah ke masjid mengangkat derajat kan gitu. Fadilahnya masuk masjid nanti dapat fadilah itikaf juga, dan banyak sekali fadilah masuk masjid durung silaturahimnya dengan sesama jamaah gitu. Sebenarnya lebih afdolnya itu hanya ketika jamaahnya aja, atau yang lain-lain itu yang besarnya fadilah ke masjid itu mengalahkan yang di rumah, atau bagaimana gitu Gus? Matur suwun. Nah, ini pernyataan. Bagaimana kemudian kalau ada ibu rumah tangga berarti nggih, atau perempuan secara umum nggih, yang kemudian ya saya pengennya di masjid, ya, saya pengennya di masjid daripada di rumah. Tidak masalah, dengan beberapa konsekuensi, terjaga muruahnya, kehormatannya, ya, terjaga kemudian kewajibannya. Kalau dia rumah tangga, di rumah tangganya aman, izinnya suami mengizinkan. Dan bahkan lebih bagus satu keluarga berangkat semua, yo anake, suaminya berangkat semua, ya itikaf bersama, kemudian ya taklim bersama, itu afdol. Tapi kalau kemudian dia meninggalkan kewajiban rumah tangga, bojone nggak kopen, anaknya tambah hilang gitu ya. Ibunya wis tenang di masjid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah ini yang tidak boleh, jelas tidak boleh gitu ya. Ini yang jelas tidak boleh, ini kan. Maka bukan mana yang lebih tinggi, tapi mana yang kemudian ada di situ sisi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Kalau kemudian di rumah tangganya aman, suami memberikan izin, tidak masalah, ya. Atau bahkan satu keluarga berangkat semua, ahsan, afdol, gitu ya. Tapi di rumahnya nggak aman, pasangan durung ono, bojone wis kepleh gitu ya. Nah ini kan berarti belum aman di rumah. Kok dia kemudian maksa? Nah ini berarti mendahulukan nafsu, embel-embel fadilahnya masjid lebih besar. Tidak boleh, gitu, tidak boleh, gitu ya. Seperti itu. Injih. Matur suwun sangat Gus. Ini pertanyaan dari jamaah gini Gus. Istri mengajak sholat berjamaah ke masjid dengan suami, tapi suami masih menyelesaikan pekerjaannya lalu mengajak sholat jamaah di rumah. Bagaimana, apakah istri meninggalkan suami untuk sholat jamaah di masjid itu awal waktu, atau apakah menunggu suami agak terlambat waktunya, atau yang ketiga ini sholat awal waktu lalu sholat lagi jamaah sama suami, bagaimana ya? Matur suwun. Begini para rawuh, saya kembalikan lagi ke usul fikih dulu. Ketika Allah memerintahkan suatu kewajiban, ya, namanya babul amri dalam usul fikih nggih. Jadi Allah itu memerintahkan kita, namanya thalabul amri ala sabilil wujub biwazni if'al. Nah, apakah di situ ketika Allah memerintahkan akan suatu perintah, ya, dibatasi waktu atau ada tuntutan segera? Maka dalam mazhab Syafi'i enggak. Selama ada batas waktunya, ini awal waktu, habisnya sekian, maka panjenengan mendapatkan ikhtiar, milih entah di awal waktu, di tengah waktu, selama dilakukan di antara waktu ini. Yang tidak boleh kalau kemudian keluar dari waktu. Itu yang harus dipahami dulu, supaya kita tahu bahwa sholat di awal waktu itu adalah fadilatus sunnah, keutamaan sunnah, bukan yang sifatnya harus. Maka akan menjadi beberapa kondisi yang harus kita undurkan melaksanakan sholat di awal waktu. Jika ada kondisi, khususnya di sini adalah taatnya istri kepada suami. Ternyata suami tidak bisa meninggalkan rumah karena ada suatu tugas, maka istri jangan kemudian mengandalkan yang sifatnya sunnah, dikte suami yang sifatnya wajib, gitu ya.
Wis tak sholat dhewe pokoknya ben oleh awal waktu. Salah. Maka boleh menunda di awal waktunya untuk mendapatkan suami berjamaah. Karena dia memang benar dalam kondisi tidak bisa meninggalkan tugasnya. Tidak masalah. Ya, tidak dapat sholat awal waktu tapi mendapatkan jamaah dengan suami. Karena memang kondisi fikihnya menjalankan sholat itu ya di antara waktu ini, awal sampai sebelum habisnya waktu. Silahkan di situ. Ya, sedangkan berniat iltizam, saya nanti sholat setelah kegiatan ini selesai, itu ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan tidak. Karena memang ini bagian dari rahmat Allah, bahwa kewajiban itu tidak dituntut untuk segera dilakukan. Tapi kalau kemudian mau di awal waktu, itu juga ada keutamaannya. Tapi kewajiban Anda sebagai istri adalah mengikuti suami. Sehingga kalau pertanyaan seperti itu, lebih baik nunggu suami. Nggak usah maksa kudu metu wae. Gitu ya. Gitu ya. Monggo yang mau bertanya tadi, monggo. Silakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikan monggo, mikan muter Kalau nggih. sekarang itu kalau ada ini masjid atau musola itu kadang-kadang imamnya itu kan memang bacaannya itu kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak gitu loh. Jadi kita waktu makmum itu melihat misalnya dengungnya apanya itu kurang gitu loh. Tapi kita nggak tahu kan, imam itu ganti-ganti. Kadang-kadang imamnya bagus, tapi kadang-kadang enggak. Kalau pas kita ini makmum ke imam yang kurang bagus gitu, itu bagaimana ya dengan suami juga ikut makmum, kita juga ikut makmum di masjid itu, tapi imamnya itu kurang bagus gitu, gimana itu? Kurang bagus ini harus saya kembalikan definisinya adalah sesuai dengan hukum tajwid. Mahrojnya dan dengungnya itu. Sampun. Jadi gini, saya kembalikan lagi bahwa salah dalam membaca Al-Quran itu, salah membaca Al-Quran itu ada dua. Ada khata' khafi, ada khata' jali. Khata' khafi artinya salah ringan, kurang panjang pendeknya, Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia tidak sampai merubah makna. Imam seperti ini juga masih ditolerir, jamaahnya masih sah, ya. Waladhdallin, amin, gitu ya. Itu hanya salah panjang pendek, tidak sampai menyebabkan batalnya sholat. Kalau mendapati imamnya seperti itu, tidak masalah, sah jamaahnya. Cuman nanti secara personal imam, beliau wajib ngaji Quran supaya bagus bacaannya, gitu ya. Kedua, kalau kemudian di satu daerah, di satu kampung, kualitas bacaannya memang ya gitu semua, tidak ada yang lebih baik daripada imamnya. Podo kabeh, mocone ngono kabeh ancen, maka sah, gitu ya. Karena memang kualitas bacaannya di satu daerah itu gitu semua, maka sah, gitu ya. Yang ketiga tadi khotok jali, salah besar. Kenapa? Merubah bacaan Quran yang menyebabkan maknanya berubah. Alhamdu, waladhdallin, walasolin, gitu. Jadi berubah makna ayat, maka itu jelas jamaahnya menjadi batal karena dia merubah makna pada suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah itu adalah rukun wajib, ya, rukun qauli. Cuman kembali lagi, kalau kemudian satu daerah podo kabeh, memang bacaannya gitu, pelate ilate jek kodos ngoten, ya. Ini jamaah imami podo denge, gitu ya. Karena memang mungkin kurang ngajinya atau belum ada ustadz Quran yang
ngajari, maka itu masih yu'fa anhu yufar, di sepuro, ndak masalah dan tetap sah. Dulu mungkin tahun 70, 80 masih banyak imam-imam alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya itu ndak masalah dan tetap sah karena memang kondisi ya kabeh ngono kabeh gitu lah. Ya, kabeh ngono kabeh. Tapi sekarang alhamdulillah dakwah Islam mudah, semua bisa belajar ngaji, semua bisa nata tajwid makhraj. Maka itu sudah berubah lagi. Ya harus yang ahsanul qiraah, bacaannya paling baik. Yang nasihatnya lek wis ilang fasehe ojo maksa dadi imam. Wis pensiun, Mbah. Gitu. Lah maca faiz dadi pa gitu. Fafifu papipu. Maksa dadi imam, watuk meneh buyar. Tahiyat awal ngadeg rakaat ketelung guling lah. Ya nggih sampun Mbak Prei, sing enom sing maju gitu ya. Nggih sampun gitu ya. Ya cok maksa ya. Karena itu untuk legalitas keabsahan jamaah gitu ya. Nggih, ada lagi? Monggo. Izin bertanya Gus, ketika laki-laki berangkatnya itu terlambat, jadi imam sholat Jumat itu sudah naik ke mimbar. Okay. Yeah, jadi saya dengar itu berangkat dari rumah sudah khutbah, jadi pahalanya itu hilang untuk sholat itu. Apakah setelah mengikuti sholat Jumat tadi, nanti waktu di rumah dia harus menambal ini keterlambatannya itu dengan sholat duhur? Itu pertanyaan satu. Yang pertanyaan kedua, untuk wanita kan tidak wajib untuk sholat Jumat. Ketika wanita itu ikut sholat Jumat, apakah niatnya sholat Jumat atau sholat duhur? Matur nuwun. Ini yang pertama. Bagaimana jika laki-laki datang Jumatan, imam khotib naik mimbar, masih dapat Jumatan dan tidak perlu setelah sholat Jumat sholat duhur, ndak ya. Ya itu yang pertama. Jadi dia tetap disebut sholat, cuman terputus fadilah, kayak kehilangan keutamaan sholat Jumat, yang mana afdolnya Jumatan datang sebelum azan, gitu nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan sholat Jumat sunnah, dan kalaupun sudah sholat Jumat sudah gugur zuhurnya. Kenapa? Itu adalah rahmatnya Allah untuk panjenengan. Panjenengan tidak perlu lagi sholat zuhur kalau sudah ikut sholat Jumat, dan tetap niatnya nggih sholat Jumat, gitu nggih. Ya niatnya sholat Jumat, dan selama masjidnya menyediakan tempat untuk sholat Jumat. Kalau masjidnya tidak menyediakan tempat untuk sholat Jumat, nggih mboten usah dipeksa marono ujuk-ujuk mlebu ning bagian lanang ben oleh sholat, tidak perlu. Ya sudah di rumah sholat zuhur, gitu. Sampun. Assalamualaikum, mau tanya Gus, iya. Kalau melaksanakan sholat malam itu apa diharuskan mandi dulu atau cuma wudhu aja, apa boleh gitu Gus? Kalau bangun tidurnya junub ya mandi. Kalau bangun tidurnya mboten junub, cuma hadas ya wudhu. Sehingga tidak ada syarat sholat malam itu harus mandi dulu, ndak ada. Begitu. Ya. Kalau umpama kurang enak badan gitu ya, mandi air hangat atau wudhu pakai air hangat gimana itu? Boleh. Ya, kalau ndak enak badan, kademen gitu ya, wudhunya pakai air yang dipanaskan dengan syarat panasnya itu tidak menyebabkan kita takut untuk membilas kedua kalinya. Jaket pisan ini. Kon maneh gak gelem. Nah, ini berarti makruh. Ya, tapi kalau dia hangat dan tidak menyebabkan kita kesakitan untuk bilasan berikutnya, tidak apa-apa.
gitu nih. Itu. Ustadz mau Ya. tanya bab sholat Mas Ian ya. Jadi kalau waktu mens itu kan masuk subuh tuh, mau sholat kan sudah pakai mukena, kok ternyata keluar gitu kan. Itu ternyata apakah benar memang harus dijamak ya? Dikodok yaitu diganti untuk sekian jumlahnya gitu kan. Terus kalau baru tahu ini, yang lalu-lalu kita nggak tahu apakah dirapel-rapel gitu, itu kan jadinya banyak, nggak tahu jumlahnya. Sebentar, yang saya tanya dulu. Ini kondisinya sudah masuk Sholat subuh, iya. Ada waktu di mana panjenengan kira-kira dari awal masuk subuh itu kalau dibuat bersuci itu cukup enggak? Mungkin masuk subuh 10 menit, baru setelah 10 mungkin HP-an ini 10 menit. Loh, lah kok metu? Nah, itu terjadi enggak seperti itu? Iya kayaknya. Nah, padahal ada kadar waktu untuk bersuci, ya. Maka panjenengan sudah masuk khitab terkena wajib sholat subuh. Ternyata baru datang haid, maka setelah suci mengkodok sholat subuh, ya, mengkodok sholat subuhnya. Kedua, lah saya baru taunya sekarang Ustadz, diingat-ingat kembali berapa sholat subuh yang kondisinya seperti itu. Ya dengan kemampuan ingatannya aja, mungkin 5, ya sudah 5. Gitu ya. Jangan dipaksa 100, ya enggak, ya, mungkin ya. Jadi dengan kemampuan ingatannya, nanti dikodok sebanyak dengan kemampuan ingatan. Oh saya seperti itu kondisinya 5 kali subuh, 10 kali subuh, ya dikodok sebanyak itu. Oh nggak bisa kalau sholat subuh 2 rakaat, saya niat mengkodok semuanya yang lupa itu. Oh ndak bisa, itu jenenge ngerapel gitu ya. Ndak bisa gitu ya. Nah kemudian ini juga supaya para jamaah bisa ini, kalau kemudian sucinya di waktu sholat yang bisa dijamak, asar atau isya, suci di situ, maka yang dikodok duhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau sucinya di duhur cukup sholat duhur, sucinya di maghrib hanya sholat maghrib, gitu nggih. Sucinya jam 5 sore adus, sholat apa? Asar, habis itu sholat duhur, duhurnya kena kodok karena sholat duhur dan asar itu sama-sama di jamak. Yujma' fi, 2 sholat yang bisa dilakukan sholat jamak, maka yang dikodok itu duhur dan asar. Di sholat asar adaan, habis itu sholat duhur kodok. Jam 7 malam suci, ya mandi, sholat apa? Isya, setelah itu sholat maghrib kodok, gitu nih. Nah kenapa? Ya karena memang itu bagian dari rukhsah, bahwa sholat zuhur dan asar itu adalah bagian dari rukhsah, bisa dijamak kalau panjenengan keluar. Maka ketika sudah suci, maka panjenengan menggabungkan 2 sholat itu. Ini pendapat kebanyakan ulama seperti itu. Ya, ada lagi? Ya. Alhamdulillah waktu nggih, berhubung waktunya sudah ini nggih mepet nggih. Insya Allah sampun pertanyaannya, nyuwun barokah doa Gus, matur suwun. Ya, mulai hujan sudah sampai terang ini. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, insya Allah kita berjumpa lagi kalau bulan Februari, bulan minggu ketiga sudah Ramadan. Ya, mugi-mugi kita sudah berjumpa kembali, sudah masuk bulan Ramadan, kondisinya sehat, kondisinya prima. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an katsira wa fahman sahiha wa qalban munawwara wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmika salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma kama barakta lana fi Rajab fabarik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.